Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Tri Gabriel. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu audit laporan keuangan dan laporan audit. Adapun agenda yang akan saya bahas, yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang kedua, manfaat ekonomis audit. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang keempat, laporan audit. Dan yang terakhir, arti wajar atau fair dalam auditing. Yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Ada 4 alasan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan, yaitu 1. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi para pemakai, investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya yang mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga, kompleksitas. Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tinggi risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Keterbatasan akses. Yang keempat, keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Yang kedua, manfaat ekonomis audit. Manfaat ekonomis audit. 1. Meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Manfaat audit dari sisi pengawasan. Pertama, preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih hati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan audit. Yang B, detective control. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang C, reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebut dalam pemeriksaan. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Ada perbedaan tanggung jawab auditor independen dan dengan manajemen. Tanggung jawab utama mereka adalah manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas perbuatan dan sisi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Sedangkan auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Yang keempat, laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Yang terakhir, arti wajar atau fair dalam auditing. Arti wajar atau fair dalam auditing. Dalam auditing, kata wajar berarti bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran, free from bias and dishonesty. Lengkap informasinya atau full disclosure. Terdapat 6 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Dan yang keenam, pendapat tidak penuh. Sekian dari saya penjelasan tentang bab 4 ini. Biarlah apa yang saya jelaskan pada
hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Terima kasih dan kita berjumpa di video selanjutnya.